الرحيم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sampai detik ini Allah masih titipkan ke kita kesehatan. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sampai saat ini Allah masih berikan kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu semua tidak dimiliki oleh manusia biasa. Bu, lain terang aku. Lain, kan komik keluar gitu. Kadang ngomong lagi panjang badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Wahnya umur sakit itu banyak tu. Badan sehat, umur panjang, kadang waktu luang dah ada untuk ibadah. Sibuk taruh saya. Jadi kalau bisa mungkin 38 jam bukan 24 jam itu. Terus umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kadang tak lo istiqomah ada. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri. Karena memang tak semua manusia yang punya itu. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Darul Falah, ya guru ya, yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, yang sama kita muliakan, imam-imam kita, semoga beliau badan sehat, umur panjang, rezeki murah, lancar, anak istri bertambah. Ibu amin kan lah? Oh, tidak mau amin dah. Tidak mau amin balah. Tapi kalau Bapak amin saja dah. Baik Bapak Ibu, afwan jidan, ini pertama kali saya ke sini. Terima kasih guru yang telah menghubungi kemarin Ustaz Roni. Pas malam ini jadwal kita kosong. Dan mengisi waktu kita menjelang salat Isya. Kita saling berbagi saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih banyak pengalaman dan ilmu ketimbang saya. Ambo ketek baru. Bantu aja nak gaya ya, bantu gue panjang. Kelahiran 74 kan ketek dulu ya tu. Ketek baru. Ndak ketek doh, kecil. Nah gitu. Kacik tu. Kacik kau bahasa posisi kau mah. Salah. Oh iya, kacik posisi aja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kajian kita berlandaskan An-Nisa, Al-Quran, firman Allah, kalam Allah, surah An-Nisa keempat ayat 9. Ini mungkin sudah hafal bagi kita dan sering kita membaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah khawatir, cemas, ragu, bimbang, waspada perlu awak sangai jikalau kita meninggalkan di belakang kita generasi-generasi anak-anak dhi'afan dhaif, lemah. Bapak Ibu hadirin, ini kan fenomena sekarang itu yang terjadi sangat memilukan sekaligus memalukan. Di situ mungkin tidak ada tu, tapi patang masih ada itu tawuran. Lihat terang apa? Masih ada tawuran kan? Nah, bulan puasa pun ada. Bulan Ramadan, Simpang Haru. Patang di itu, Pemelintang. Di mana tu? Sabaru. Sebelumnya ada juga Pasar Lalang, Kampung Lalang. Mencatuk-catuk kawan tu senangnya tu, bahagianya tu. Aduh. Jadi Bapak Ibu perlu ekstra hati-hati. Mungkin dah anak awak doh, secara kandungan turunan mungkin dah anak awak. Tapi generasi-generasi kita pelanjut, dan awak kan kue adat basandi syarak. Itu tidak ada yang makai itu. Di dunia pun tidak ada yang makai kecuali di Minangkabau. Syarak basandi kitabullah. Boleh lanjutnya lah. Syarak mangato adai mamakai. Lanjutnya lah. Alam takambang jadi guru. Coba bayangan itu. Itu luar biasa. Kalau memang itu dilaksanakan betul, insya Allah. Nah, Allah telah sampaikan. Untuk mengantisipasi itu Bapak Ibu perlu sangat dan wajib hukumnya. Jadi tantangan generasi awak itu Bapak Ibu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita yang diberikan titipkan oleh Allah amanah, anak-anak, turunan, cucu-cucu, dan perlu sangat. Karena Allah telah sampaikan dalam Al-Quran itu, pelihara dirimu dan keluargamu. Keluarga itu siapa? Ya anak dan istri-istri kita. Kalau istri lebih dari si. Nah, balian tadi lihat dah. Ya, baik Bapak Ibu hadirin. Makanya mungkin ada Bapak Ibu aparat di sini. Pak Kapolda beliau kan sudah punya slogan itu, zero apa Bu? Tawuran. Zero balap liar. Nah, tapi ditambah nanyo, awak saya nambah leh, zero narkoba. Luar biasa Bapak Ibu. Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia, zona merah. Zero LGBT. Gawat Bapak Ibu. LGBT Sumatera Barat 18.000 orang kasado Ibu. Yo, ndak macam pu jombe do. Bayangkan tuh. Kan perlu tuh, khawatirlah, cemas, ragu, waspadalah kamu jikalau kamu meninggalkan anak-anak turunan yang lemah. Barik tantangan kini ko, kalau awak dulu paling boleh. Jangankan di zaman Bapak Ibu, zaman Ambosa dulu paling TV hitam putih ya. Kalau ndak hitam putih ya. Kalau ndak bintik-bintik, ndak mati saja. Awak-awak dah, hari deh dah. Film dulu paling Pak Ogah, Pak Raden, dan Tabasumui itu kan ada. Ndak ada yang lain itu. Kalau kini udah di tangan dia semuanya. Di tangannya. Apalagi Bapak Ibu, hati-hati awak kalau awak bagi anak ketik-ketik, CD, TK baru anak sudah dikasih ini. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Anda duit dah. Contoh saja. Nah, lay duit dah. Kau apa lelamo kau? Tidak ada kartunya. Saya membawa contoh saja. CD baru dikasih kau. Untuk apa no? Tidak ada gunanya.
Kan supaya nyaman, nyo tanang, nyo aniang, kan gitu. Ayah nyo mandi saya kerja supaya tidak tergaduh. Ini racun Bapak Ibu. Dalam penelitian lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya itu. Candu. Coba kalau nyo sedang main tuh ambil itu. Oh, putar-putar di rumah itu. Hati-hati Bapak Ibu. Maka untuk mengantisipasi itu semua, terjadinya tawuran, terjadinya balap liar, ada narkoba, pergaulan bebas dan segala macamnya maksiat itu, untuk mengantisipasi ada fungsikan 3 rumah. Kalau Ibu mencari di YouTube mungkin sering itu mau sampaikan. Di depan aparat pun saya sampaikan seperti itu. Kemarin bersama dengan Pak Wakil Wali Kota kita sampaikan juga. 3 rumah. Kalau dimaksimalkan 3 rumah, insya Allah kita sudah coba Bapak Ibu. Karena kita mencoba dari rumah tangga dulu. Kita tidak berani menyampaikan kalau tidak ada contohnya. Pertama rumah tangga, maksimalkan tuh. Anak barangke keluar pasti dari rumah tangga. Ada anak pasti ada ayah, ada mandi. Kan ya Bu? Tidak mungkin anak itu lahir dari batang pisang, ada tu do. Ada ayah, ada mandi. Coba balap liar. Aneh sebenarnya tuh. Kadang tidak masuk di akal ada. Kok bisa ada balap liar? Anak-anak usia SMP, SMA atau kuliah awal tuh, atau kelas 6 SD, itu rasanya belum bisa dia beli kendaraan, beli motor sendiri. Iya kan? Palingnya silok. Belum bisa, dia belum mampu dia. Tidak ada duit. Palingnya minta saya ke mak kan, ya. Sia yang balian, ayahe, mandehe, untuk sia, untuk anaknya, nyebok ke mah, balap liar. Jadi jangan mentah-mentah anak disalahkan dulu, kembali dalam rumah tangga. Maka madrasatul ula, pendidikan utama itu dalam rumah tangga, al-bait. Kalau dalam rumah tangga baik, insya Allah, saya yakin itu, insya Allah. Cari orang-orang yang dulu ini para ini canduang tuh imam besar Masjidil Haram, kini nama beliau diabadikan. Siapa nama beliau? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari mana beliau lahir? Dalam rumah tangga yang baik. Tidak ada lain daripada itu, rumah tangga. Jadi para lu sangai Bapak Ibu di rumah. Makanya ada nyanyi awak dulu waktu ketek-ketek kan, lingkaran kecil, alah sampai situ sebut, dosa semua. Kita kan ngambil ilmu saja. Mulai dari yang terkecil dulu, rumah tangga, diri, keluarga. Makanya dalam rumah tangga itu kalau ingin rapi pendidikannya, boleh Bapak Ibu lihat nanti dalam surat Al-Quran Luqman 31, mulai dari 3 balik sampai 9 balik. Itu saranca-ranca itu. Tauhid, pelihara. Ya bunayya la tusyrik billah, kan gitu. Belum diajarkan yang lain. Belum diajarkan dia salat. Tapi tauhid dulu. Ayat 3 boleh. Surah Luqman. Jadi jelas. Jadi ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak teman kita ada diambilnya bagi di simpang itu Lubek itu. Ya sepanjang-sepanjang kau nya membawa ladiang anu tu anu tu celurit anu. Yang tu. Jam barat jadinya tawuran tu. Kalau ke petang siang dah. Kan sudah berani dia itu. Dalam rumah tangga. Biasanya malam. Akhirnya siang. Waduh. Jadi sudah mengganggu. Itu di Kuranji rumah orang nyolan tiang, nyolat teler kan, tidak benar lagi. Jadi mari Bapak Ibu kita fungsikan rumah tangga hawa, anak turunan hawa, cucu-cucu hawa, anak-anak hawa kita sebaik-baiknya. Kita benahi. Kalau enggak, alhamdulillah Bapak Ibu kita rapikan dalam rumah tangga.
kita cobakan sejak mulai 2007 terbalik kita ndak hidup televisi di rumah. 2007 balik. TV ada. Tanya orang lah ada TV buaya lah itu. Karabang saya tinggal itu. Ada. Kan kelepi jawab tuh. Memang ndak hidup sampai hari ini. Ndak hidup begitu. Kenapa? Ndak banyak yang dapat di televisi itu doh. Enggak lah. Yang maksiat caliak dah orang buka baju lah dosa ngato dah. Makanya kita sudah komit. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya udah pernah menikah baru 1 kali. Dan istri saya perempuan, Bu. Iya, supaya kan ada LGBT kan supaya enggak salah lah Ibu kok. Tapi ingat Bu, istri saya 4 anaknya. Ibu udah serius warna 4. Ya, alhamdulillah. Jadi kita benahi dari rumah tangga. Sejak mulai 2007 balik TV tidak boleh hidup. Titik tidak pakai koma. Ibu bapak tidak tahu lah itu urusan bapak ibu. Tapi najalek ibu dulu. Saya berdawakan untuk diri saya sendiri dulu. Baru kalau contoh itu nanti ada manfaat, baru sampaikan kepada orang lain. Kan itu baik. Begitu kata Allah dan Rasul. Nah, maka itu. Akhirnya kita bukalah rumah tahfiz di rumah. Ngaji anak-anak. Santri yang terdekat dari Papua. Jauh ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati rumah tangga. Nanti Rasul menyatakan la tazalu maqdama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Di antaranya adalah an malihi, harato, masuk rumah. Saja di rumah tu yang awak kerajuan menonton saya untuk lalu saja atau untuk ribui saja. Didik tak anak dengan cara baik dan tak baca Al-Quran dan tak solat di sana, Allah akan tanya itu, kan hisab. Harato 2 Bapak Ibu. Kalau mucinya umurmu 60 tahun kemana? 1. Tapi kalau harta 2, min aina iktasabahu wa inna anfaqahu, dari mana didapat, kama di pegunungan. Hati-hati itu Bapak Ibu. Ibu beli apa? Baca caranya. Kredit tu enggak? Berhutang tu enggak? Enggak usah jawab itu kan. Turusan masing-masing saya itu kan. Jadi hati-hati. Semuanya kita nanti akan dipertanggung. Enggak ada yang lepas. Nyanyi awak dulu. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Ini tidak ada lepas. Dan begitu memang Al-Quran mengatakan inna sam'a wal basar wal fuad. Fuad di sana itu maknanya hati. Pendengaranmu, penglihatanmu, kullu, ada kullu di sana itu. Kullu. Tiap-tiap itu kasadualahe kana anhu mas'ula, akan disual, akan dihisab, akan ditanya. Jadi awak kau ndak gratis dah Bapak Ibu. Maka dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, kita ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Hati-hati itu. Awak ada hak milik doh. Tapi adalah hak pakai. Kodrat, iradat, samiat, basar, tak satu pun yang punya gitu. Yang gue yang masalah putih itu. Yang gue putih itu. Tidak ada yang punya awak. Jadi sesekali Bapak Ibu cerita je nak di mana mungkin umur mama papa ndak panjang dona. Rajin lah waraja, rajin ibadah gitu kan. Ndak takut ilahnya tu doh. Tapi kalau sesekali itu apa kau sebui kau nah. Bentuk ndak mati tu Pak. Biasa saja dalam rumah tangga itu. Ya Bapak Ibu ya, rumah tangga maksimalkan. Itu yang perlu. Kalau dimaksimalkan dalam rumah tangga, insya-Allah. Nah, tu ayat 3 balik sampai 9 balik itu tu rapi di situ. Tauhid anak, ajan bersyukur ke Allah, berbakti ke orang tua. Tu kepetang di mana tu? Masuk ke WE wa tu. Nyuanta ayah joto di mana tu? Piaman. Piaman ya? Piaman. Apa yang tu? Banyak komen kawan-kawan macam-macam. Bukan sensinya salah pendidikan gitu saja. Tu yang tu. Adua nyonai ko tu nyonta ya berarti. Jadi ndak
Kembali lagi ke sana. Pola pendidikan. Ajarkan cara bersyukur ke Allah, berbakti ke orang tua. Ajarkan dia sholat. Jadi orang gaek yang majan sholat dulu, Bapak Ibu, ndak disarankan guru TPQ, guru TPA, MDA, sekolah dulu do. Orang tua. Di mana? Di rumah. Sama, saya juga kayak gitu. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu muda gitu kan, muajan Al-Fatihah kana itu kada pe awak orang gaek. Karena itu nanti dibaca nanti teori. Nah, itu mengalir nanti pahalanya itu. Kalau guru yang ngajarkan sampai dapat sama anak itu, ya pahalanya untuk guru lah. Tidak dapatlah sama orang tuanya. Jadi metode pendidikan, ajarkan kesabaran terhadap dirinya, apa saja yang menimpa. Sampai ke anak, nah apa saja yang kamu buat di atas langit, di dalam bumi, ya tibiha Allah, Allah tahu. Itu kan tauhid, sangat luar biasa itu. Mungkin ayah tidak tahu, mama tidak tahu do, tapi Allah tahu. Saja yang kamu kerjakan. Pendidikan dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga baik, insya Allah Bapak Ibu. Ada gua tanya, boleh? Baru lewat mulai menit. Mana tahu kalau ada yang ditanyakan. Satu, rumah tangga. Kalau difungsikan rumah tangga, insya Allah tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar itu. Yang kedua, rumah ibadah. Tadi alhamdulillah lain nampak anak-anak awak tadi beberapa orang tadi sholat. Tersyukur dan bagus. Aniang, nah itu masalahnya. Masalah baik lah gitu kan, bukan masalah yang tidak baik. Hebat tuh. Karena memang ada juga tempat lain ada anak sholat buncit di pasar saya. Parah loh di pasar lagi gitu kan. Ini tidak ada orang tapi ribui. Di sini kan tenang tadi itu, luar biasa itu, bagus. Saya lihat di mana itu di Masjid Mawar Putih di Kuranji ada juga satu seperti itu tuh. Kalau di sana kan anak saya ngaji sana itu, sering ke sana itu. Itu sholat asar sama-sama semuanya dengan bapak ibu jamaah tuh, tak satu pun yang ribut, luar biasa. Hampir 150 berapa siswanya itu. Bagus itu. Jadi bawa anak ke masjid. Tugas kita orang tua membawa anak ke masjid, orang gaib, dan wajib hukumnya. Makanya firman Allah tadi, pelihara dirimu dan keluargamu, anak. Kalau ayahlah rajin ke masjid, sholat, maka anak-anak harus dibawa. Kalau ada anak yang ribut di rumah masjid, di musola, sampai rumah ibadah, jangan diusir. Ndak siko, sampai lain ada. Ribut saya pulang. Oh, takui anak yang mau dia itu sungguh tabah loh. Turun-turun naiknya sungguh gaya kau. Putang panji yang nak lari. Ndak boleh. Besok panggil lah wiri remaja, nana datang lah wiri remaja. Hari lah jam 10 jam mereka wiri ustaz lah tibos. Ya tingkai saya dikadai jauh mati salah kami bausi. Ndak boleh. Tak ada ceritanya sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngusir anak dari rumah ibadah, ndak ada. Bahkan sedang sujud pun, sana sujud mungkin tahu Bapak Ibu ya, sujud itu apa tuh? Solat kan? Sedang solat, naik ke pundak beliau Sia cucu beliau Hasan wal Husain, lain lewat tiang dan Nabi begitu. Tidak, dilamakan sujud oleh Rasul. Itu ada pendidikan dalam solat ibadah. Ya ada tempat lain begitu. Meribut pulanglah saja. Itu ya pulangnya anak-anak dibawa ke masjid. Salah bahasa po tukah warasa atau kalau di Minang nak ngaribut dengar khutbah solat diam ya nah kalau dua-dua anda ke awak ayahnya duduk ke mende awak yakin itu kalau ada anak jo ayah duduk anda mungkin nyebutah tu kalau ada anak jo ayah mutah tu ayah tu mutah tu mah. Jadi kalau anak sama anak tu biasa tu ko malam sunatullah. Awak nak gaya-gaya masuk masjid manggagap zota awaknya tu. Kadang orang asalnya mutah je. Kamai orang mutah je.
Duduk lah mulai tagak solat motah je baru. Siap solat motah lo lihat. Ndak siko nak ada tempat lain gitu kan. Nya tempat lain sado tu. Jadi bawa ke masjid rumah ibadah. Tapi ingat Bapak Ibu, sebelum dibawa ke rumah ibadah, nyolah dilatih di rumah dulu. Iko anak dibawa ke rumah saji, mulai di pintu tu balari bakencak sesalonnya putar sudahnya. Orang sarang suji nyetendang ke tepung orang tu. Tu tak usah dibawa dulu. Tu buat masalah tu, bukan buat ibadah, bukan melatih tu dah. Tu naik asam lambung awak dibuat tu. Tak usah. Di rumah dulu. Anak yang dibawa ke rumah saji lah bisa menerima kebenaran. Tak bisanya. Diam. Nah gitu. Tapi kalau awak tegur awak saponya, ayonya awak lah nyombiak kopi awak je sampana tu muah tu dah. Tu masih aktif baru tu. Jadi penting pendidikan rumah ibadah, apalagi kini kan lah dibuat di pemerintahan awak lah banyak. Dulu ada namanya program 1821 ya, 1821. Itu hebat tu Bapak Ibu. Kalau memang itu dilaksanakan sebaik-baiknya, kalau maghrib hari itu anak di rumah lagi, ke surau, ke masjid, musola, ndak keluar sudah dah. Itu mengantisipasi itu. Nah, kalau itu laksanakan insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah, mohon doanya Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu. Anak saya yang nomor 2 mohon doanya sekarang proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura di Mekah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa Bapak Ibu. Yang besar alhamdulillah sekarang sudah berada di Mesir, di Kairo, Mesir, Al-Azhar. Desember kemarin berangkat. Itu dari mana mulai? Rumah tangga, rumah ibadah. Tidak ada lain dari sana. Dan nomor 3 sekarang masih di pondok program tahfiz Quran 30 juz. Baru sekarang 21 tahun ini target katanya selesai. Baru kelas 1, kelas 2 SMA, SMP, SMA. Jadi hati Bapak Ibu, anak-anak awak menentukan mau kemana, serahkan pada kita. Tapi Allah nanti akan tagih, akan minta pertanggungjawabannya. Jadi 1 rumah tangga. Nah, nanti pola-pola pendidikan rumah tangga boleh Bapak Ibu baca saja, banyak itu dalam Al-Quran ada, dalam kitab-kitab buku-buku yang lain ada, itu dijelaskan sana. Bagaimana rumah tangga Rasul, para sahabat, orang-orang soleh, orang-orang sukses, orang-orang berhasil itu. Ada target-target tertentu ya Bapak Ibu ya, kan duniawi saja sifatnya. Rumah ibadah, jangan lepaskan anak dari rumah ibadah. Kenapa banyak anak-anak yang tidak mau masuk ke dalam masjid, musola, ke rumah ibadah? Karena tidak dibiasakan. Awak lagi tahu dengan falsafah dari ketek teraja-raja lah, kadang terbawa-bawa lah tuh terubah tidak kamati jadi parangai. Tapi dari ketek anak tidak dibawa ke rumah saji, mamuah, tidak mamuah itu. Harus dibawa. Jurang gae digiring. Anak itu butuh contoh. Butuh contoh. Buat perjanjian je nak jago subuh besok. Yo ya, kalau ndak bah. Itu cara kalau payah jago bah. Angke tu ke WC tu ya. Ndak muah dah sekali 2 kali lah kamai orang ndak muah angke. Kan lagi janjinya itu. Angke ke WC tu. Maksudnya lembak tu. Menangis juga. Iyo menangis tapi ndak sampai 3 hari menangis tu. Suanta nangis tu. Oke, jam kana ndak. Bahkan kata Rasul boleh dipukul, fadribu. Kan ada hadisnya itu. Awak tidak perlu ham dewa. Awak mendidik anak awak, anak ini orang. Ya, kalau kita di rumah memang tegas Bapak Ibu, kareh. Ada caranya. Memang bangke. Hari besok juga kencang dari awak lah. Hari kini kau ngempai tadi itu, tapi jadi puasa kan, gitu kan, tidak usah. Kami belum selesai puasa 6 Bapak Ibu. Di ujung-ujung dia. Jadi penting Bapak Ibu, baru kelas 6 dia. Kelas 6 SD. Perempuan. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah diterima di pondok. Di luar Kota Padang. Jadi rumah tangga, rumah ibadah.
Jangan lepaskan, jangan jauhkan. Kalau anak cucu awak bapak ibu tidak dibawa ke rumah ibadah, siap-siap anak cucu kita akan dibawa ke tempat narkoba, ke tempat maksiat. Mohon maaf bapak ibu, kita diamanakan sebagai pembina BNN spiritualnya, makanya kita tahu gawat zona-zona merah itu kita tahu. Selatan, Ranji, mana gitu. Hati-hati kita. Jadi tolong sekali lagi, tolong kita sama-sama menggiring dan mendidik anak-anak generasi awak dari rumah ibadah, dari rumah tangga. Tidak lepas dari itu. Jadi kalau ada bapak ibu pai sholat ke rumah masjid darupalah, kau nampak anak-anak duduk di kedai itu, tegurlah dia. Terangah orang azan. Awak kayak gitu bu? Walaupun dah anak awak, anak kandung awak. Oh, kan dah anak awak dulu ya. Kalau mau itu dakwah Nabi bu, ndak sampai Islam kemari ke doh. Ndak nak mau dah masnya. Anak cucu bu laman dah selesai. Bukan gitu. Tapi mata kita tengok, mencari ya. Apapun dalam perjalanan itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ndak lepas itu. Ada anak main di kedai. Makanya kadang tempat ibu tu ndak berani anak preman duduk ini lah dah. Memang buari ya. Bang, lain tak ada orang azan bang. Ayo bu ya. Ayo saja. Bekul bu ya. Kini orang lah dah mulai dah. Nunggu kawal wasian tunggu. Tunggu di situ. Lapan ni di gitu-gituan tu bosannya lah. Kau ndak lari ke rumahnya, nyo lari dari kedai itu mah. Harus segituan bu. Dan itu kan, beko berang ayah kawak beko ko. Karena lu mencoba lo doh. Kamu coba ada dah. Kamu coba. Tidak ada yang berani. Kadang ustaz lewat situ, yang diam saja. Tapi kalau ambo memang bari ya. Di laman masjid itu yang memang itu bari ya tuh. Jalan dah. Beko lah. Cerituan itu kok. Pinjale awak mari dulu. Salat dah salat tu nak tugas awak tu doh. Tapi kalau salatnya syukur alhamdulillah. Ataunya pulang itu kan. Tapi yang jalan tugas awak, mata awak mencari ya. Mata kita nanti akan dihisab. Apa yang kamu lakukan tak kala ada anak-anak yang sedang bermain gitu. Apa kamu biarkan atau kamu tegur? Nah, gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari ramai-ramai sama-sama. Kalau ada anak-anak awak giringnya. Ambo masih tak kanah tahu di kampung Bapak Ibu dulu kayak gitu. Pemuda-pemuda itu asal nampak jam ngaji, jam apa lah gitu kan. Awak bermain di luar tu. Inyo kaja, inyo tak pandai ngaji tindak tu. Tapi begitu inyo perhatiannya ke awak. Karena ambo orang kampung Bapak Ibu, makanya mau marasuan kayak gitu dulu. Ndak dulu serik dulu kan. Nyonya pa uang tu, uang pemain surang mengaji itu no, pakai nasi. Hanya terlalu pandai macam ikra pada juz sama tidak tu. Tapi begitu caranya mendidik adik-adiknya. Nah, kadang kan awak kan dapat diam saja. Jadi rumah tangga, rumah ibadah, ya Bapak Ibu ya. Mari sekali lagi. Kalau apalagi masjid awak bangun rencana-rencanakan untuk sholat berjemaah. Bapak-bapak yang dekat dari masjid, pada hakikatnya sholat wajib berjamaah. Wajibkan diri awak tu. Nah, kalau mau komenlah. Saya lihat dalam Al-Quran, aqimus sholah itu perintah. Dirikan solat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, warka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk? Di masjid musola. Solat itu jamaah. Itu dalil satu. Dalil yang kedua, ini kadang-kadang ada yang hobi berdebat bagai, solat jamaah itu tidak wajib dosnya. Karena memang model itu caranya berpikir baru. Yang kedua, sahabat Rasul, ya Rasulullah, kenapa? Saya tua, terus buto. Pernah ibu mendengar riwayat itu kan? Itu riwayat hadis tu.
buto. Jadi indah ada nak memimpiang ke rumah masjid ya Rasulullah. Tu bah, lebih dia solat di rumah. Itu kan permintaan tuh. Kata Rasul, anta sami'atun nida. Apakah engkau dengar azan? Sami'atu ya Rasulullah. Iya, saya dengar ya Rasul. Fa'ajibhu. Fa'ajibhu. Urang gaib buto. Indah ado nak memimpiang ke rumah masjid mungkin duit sebatang kara. Tak danga sorozan datang. Badan gadang buto indah. Gaek pun indah. Rumah balanci-lancian di rumah masjid. Balanci-lancian. Tahu balanci-lancian, Bu? Tak danga sorozan. Alasan awak besok di akhirat di hadapan Allah. Alasan awak ndak ada. Jadi Bapak Ibu, kalau lata biasa awak ke rumah saji, pastikan solat 5 waktu itu jamaah. Kalau ndak hilang jamaah awak, merasa rugi awak. Pastikan diri awak, hukum diri awak kayak gitu. Nah itu namanya peningkatan kualitas ibadah kita gitu. Biasa juga anak-anak, ya nawak saja. Jadi kalau bapak-bapak lah rajin ke rumah saji, bawa istri-istri awak tuh. Kalau istri lebih dari cik. Tapi kalau cik, bawa cik. Istri awak, ya istri kawan lo. Oh, masuk. Bis. Baik, Bapak Ibu. Dah sudah malam ini dah. Ini 3 tu. Mungkin tahun besok lah gitu kan. Hah? Lanjut ku kan ibang garam kan ibang ilo di mamu aku. Hah? Lain apa, Bu? Besok saya lanjut lah ya. Oke nih saya. Oh gitu ya. Baik. Yang terakhir, rumah sekolah. Rumah ibadah, rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Para lu sangai. Penting. Anak lama di rumah sekolah. Awak kadang di rumah apa lelok saja kan? Sobo je anaknya. Oh, pagi pulang malam loh gitu kan. Kadang pagi karajo ko anak alun jago lah do. Kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang lah. Kan awak pulang karajo anak lalu lo. Ini makanya rumah sekolah. Cari sekolah yang betul-betul mendidik, menggiring, mengarahkan anak awak salamai dunia akhirat. Karena Allah nanti akan hisab. Salamai dunia akhirat. Itu yang penting Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya 4 dititipkan Allah anak, 3 laki-laki, 1 perempuan, ke-4-empatnya di pondok pesantren. Baham kau gitu? Alasan apa do? Mau tanya. Baham kau abang dimasukkan ke pondok? Mana kadang dulu kau. Lei pernah mencari anak pondok tawuran. Ndak uyah. Nah tu. Tu jalehin lu. Amalannya terjaga, solatnya jemaah terjaga, amalia hariannya terjaga, ba'diyah qabliyahnya terjaga, hafidul Quran, hafidul hadis, mulai jago lalok sampai ke laloknya dibimbing dari ustaz. Tapi yang betul-betul menggiring. Nya ada je ibu tampilan bagai, pondok mahal, pondok buli, macam-macam saya. Carilah yang tak mahal yang murah meriah. Ado. Banyak. Itu buktinya. Kita ada. Anak kini kau yang perempuan kelas 6 kini kau baru ujian ke petang kedua, tapi lah diterima kini di pondok di Periaman. Jauh tu. Ada je ibu-ibu tampilan mengecian doh, anak ndak sayang ke anak doh, campak jauh-jauh ah. Biarlah ibu-ibu kini jauhannya dulu daripada besok wala gaiknya campan ke panti. Nanti apa? Ibu mau. Ambo dan ambo doh. Makanya dia kini kasih dia dulu ilmu agama. Penting Bapak Ibu. Alhamdulillah ke-4-empatnya di pondok. Dan tak satu pun. Kapan ini saya kasih? Diizinkan kelas 3 di SMA atau di MAN. Nah, kita berbagi saja Bapak Ibu ya. Untuk mendaftar ke Timur Tengah, kemana-mana, untuk mencari yang lebih luas. Bukan dari TK, dari CD. Tidak ada gunung ada. Dalam COVID dulu hanya 1 handphone itu. Baranam kami di rumah COVID 1. Tak boleh lain. Awak harus disiplin Bu. Anak awak lah kan nyatur doh. Seharusnya awak ngatur dia. Ya Bapak ya. Jadi rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Cari sekolah yang betul-betul. Jadi kalau ada anak awak di pondok,
atau di sekolah agama, sampai di komplek, di rumah, di sini semacamnya, suruhnya azan, suruhnya kamai, latih dia imam, jadi khatib, jadi khutbah. Alhamdulillah, imam sajadah. Anak saya udah bisa semuanya itu. Kenapa tuh? Startnya dari rumah tangga. Jadi Allah izinkan seperti itu Bapak Ibu, makanya kita saling berbagi saja. Bukan memuji-muji, tidak. Semuanya biidznillah wa qadarullah. Kita tidak ada apa-apanya, tetapi Allah yang izinkan untuk itu. Tentu orang tua kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau tidak semuanya nanti semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf Bapak Ibu dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi, reci bawang dek kurang ngalui, hiruno picik dek kurang kuning atau masakan talabiak mata, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Jadi kau indak dijanjang amonanya, indak ditangguh ambo turun mungkin tak dorong di lompatan lupu di kaki dan kapata. Ado kadiang nanti rata, ado tupai nanti gawa yang kodim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Walaupun minkum illa liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام